Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kalian itu yang di meja yang nggak penting-penting bisa disimpan dulu ya. Baik, Ibu mau minta ketua kelas buat mimpin doa sebelum kita mulai pembelajarannya. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian dulu ya. Mbak Kaila, Hadir. Mbak Alia, Hadir. Mbak Aisyah, Hadir. Mbak Mudiana, Hadir. Mbak Erin, Hadir, Bu. Mbak Elisa, Hadir, Bu. Mbak Silmi, Hadir. Mbak Nisa. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya, nggak ada yang sakit. Nah, kita kan udah mempelajari tentang kejayaan dan arsitektur pada masa peradaban Islam global. Nah, dari situ tuh kita bisa lihat kalau Islam itu bisa menjadi landasan politik dan budaya yang besar di dunia. Nah, hari ini kita bakal beralih ke tanah air kita sendiri. Gimana sih peradaban Islam yang besar itu bisa masuk ke Indonesia? Dan siapa aja sih tokoh-tokohnya? Nah, harapan Ibu dari pembelajaran ini kalian mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Kalian tahu nggak sih para ulama di Indonesia ini seperti Syekh Nawawi itu, beliau ini tuh nggak cuma terkenal di Indonesia aja, tapi beliau ini juga menjadi guru besar di kota Makkah dan Madinah, di mana dua kota ini tuh merupakan pusat peradaban ilmu yang besar gitu di dunia ini. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa para ulama itu tuh bisa menjadi dianggap sebagai ilmuwan terpenting di Indonesia ini? Dan kalian tahu nggak sih apa aja nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari para ulama tersebut? Kalian tahu nggak? Tidak, Bu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, Ibu mau kalian melihat video yang nanti Ibu tampilkan dan kalian catat hal-hal yang pentingnya ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pelajar, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi, tahukah kalian bagaimana Islam bisa sampai dan berkembang di bumi pertiwi ini? Masuknya Islam ke Indonesia. Kapan Islam pertama kali menginjakkan kaki di bumi pertiwi ini? Ada berbagai teori tentang hal itu, sahabat pelajar. Mari kita bahas beberapa yang paling populer. Teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Buktinya, batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh dan batu nisan Syekh Muhammad dari Ibrahim bin Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan mencapai India. Teori Persia. Ada juga yang berpendapat Islam datang pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh kaum Syiah dari Persia. Peringatan 10 Muharram atau Asyura, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab, dan kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan menjadi bukti teori ini. Teori Makkah atau Arab. Teori ini menyebutkan Islam masuk pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para musafir Arab yang berdagang ke Nusantara. Buktinya, pada abad ke-7 sudah ada perkampungan Islam di pantai barat Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, yang pengaruhnya terbesar saat itu adalah Mesir dan Mekah. Teori lainnya ada juga teori yang menyebutkan Islam datang dari India, Bangladesh, dan Cina pada abad ke-11 hingga abad ke-13 Masehi.
para ulama menyebarkan Islam di Indonesia melalui berbagai cara damai, antara lain perdagangan. Para pedagang Muslim berinteraksi dengan penduduk lokal, membangun hubungan baik dan memperkenalkan Islam. Perkawinan, pernikahan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal membawa Islam ke dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan, para ulama mendirikan pesantren, pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak tokoh agama dan cendekiawan. Kesenian, wayang kulit, gamelan, dan kesenian lainnya menjadi media dakwah yang efektif karena masyarakat mudah menerima pesan-pesan Islam yang dibalut dalam seni yang mereka cintai. Tokoh ulama penyebar Islam, banyak ulama yang berjasa dalam menanamkan nilai-nilai Islam di bumi pertiwi. Di Samudra Pasai, ada Sultan Malik As-Saleh, pendiri dan raja pertama yang memeluk Islam, dan Sultan Ahmad Yamiki menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Di Aceh, Sultan Alauddin Riyad Shah mendatangkan ulama dari Persia dan India. Di Ternate, Sultan Zainal Abidin mendirikan pesantren dan lembaga pengawas syariat Islam. Dan tentu saja di Jawa, kita mengenal Wali Songo, 9 tokoh ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara pada abad ke-15 hingga ke-16. Wali Songo dan metode dakwahnya. Mari kita kenali lebih dekat Wali Songo dan metode dakwah mereka yang luar biasa. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim berdakwah melalui perdagangan dan membangun komunitas Muslim di Gresik. Sunan Ampel atau Raden Rahmat mendirikan pesantren di Ampel dan mengajarkan ajaran Bohimo yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Sunan Bonang atau Mahdun Ibrahim membawa Islam melalui kesenian gamelan dan suluk, syair-syair yang indah dan syarat makna. Sunan Derajat atau Syarifuddin menekankan pentingnya welas asih dan tolong menolong, mengajarkan catur piwulang yang syarat nilai kemanusiaan. Sunan Giri atau Raden Paku membangun Giri Kedaton, pusat pendidikan dan pemerintahan Islam yang berpengaruh luas. Sunan Kalijaga atau Joko Said mengenalkan Islam melalui wayang kulit dan tradisi lokal, menjadi penasihat kerajaan Demak. Sunan Kudus atau Ja'far Siddiq menghormati tradisi Hindu dengan melarang penyembelihan sapi pada Idul Adha, membangun masjid dengan arsitektur yang memadukan budaya Islam dan lokal. Sunan Muria atau Raden Umar Said berfokus pada masyarakat pedesaan, mengajarkan Islam melalui tembang dan kesenian. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah membangun Kesultanan Cirebon, menggabungkan peran sebagai ulama dan raja untuk menyebarkan Islam. Wali Songo sukses berdakwah karena metode mereka yang bijaksana dan adaptif terhadap budaya lokal. Mereka menerapkan prinsip tadrij atau bertahap, memperkenalkan Islam secara bertahap dan tidak memaksa, adamul haraj atau tidak menyakiti, berdakwah dengan damai dan toleran, akulturasi budaya, memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Pendidikan pesantren, membangun pesantren sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Nilai-nilai keteladanan ulama, apa yang bisa kita teladani dari para ulama penyebar Islam? Banyak sahabat pelajar. Mereka adalah hidup sederhana meskipun kaya. Para ulama hidup apa adanya dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Gigih berjuang, tak pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Menguasai ilmu agama, memiliki pengetahuan agama yang luas dan mendalam. Sabar, menghadapi cobaan dengan sabar dan tawakal. Menghargai perbedaan, berdakwah dengan toleran dan menghargai keragaman budaya dan keyakinan. Berdakwah secara damai, menyampaikan Islam dengan cara yang damai dan santun. Sahabat pelajar, semoga video ini menambah wawasan kita tentang sejarah dan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Mari kita teladani nilai-nilai luhur mereka dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, hari ini kita bakal ngelakuin diskusi, tapi diskusi kali ini tuh beda. Jadi nanti ibu bakal bagi kartu. Nah, nanti setiap kelompok itu akan mencocokkan tokoh ulama mana dan mereka tuh masuk ke dalam kategori yang mana.
yang sebelah sini itu ada kartu kategori. Nah, ini kalian nanti masing-masing kelompok akan mendapat 4 kartu kategori. Terus nanti masing-masing kelompok juga akan mendapat 5 kartu ulama, dan di bawahnya ini ada fakta-faktanya. Berdasarkan fakta ini, kalian bisa mengelompokkan nama-nama ulama ini ke dalam kategori-kategorinya. Nah, nanti setelah itu kalian bisa menuliskan alasannya juga di kertas plano, dan nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan. Ibu mau pembagian kelompoknya berhitung 1, 2 ya. 2, 1, 2, 2. Nah, kelompok 1 bisa pindah di sebelah sini, kelompok 2 bisa pindah di sebelah sini. Berapa ya? Gimana sih? 2. Yang benar sih ya. Kita 2 kan? Tapi nih 2 kan? Iya. Aduh, sorry. Jadi sembarang di bawah juga apa? Boleh nggak sih dibawa? Boleh. Bawa aja Pak. Kan pakai kertas besar. Soalnya pakai kertas itu besar kan. Ini mana yang dekat aku? Cara pukul sama. Ini ya kartunya. Ini kartunya. Nanti kalau misal ada yang belum paham bisa tanya ya sama ibu. Masuk, semuanya masuk. Iya ditempel. Apakah udah selesai kalian ini ngerjainnya? Sudah, Bu. Kalau udah selesai kalian bisa duduk di tempat duduk masing-masing lagi ya. Nah, siapa duluan nih yang mau presentasi? Kelompok siapa? Kita. Ya udah, silahkan kelompok 2 maju ke depan. Semuanya. Ya. Semuanya apa? Semuanya. Males banget anak muridnya nih. Ya, ngomong yang Nanti kalian jelasin, mau ngejelasin 3 atau 2 tokoh aja ya. Oh, enggak semuanya ya. Nanti sisanya kelompoknya lainnya. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada strategi pendidikan atau pesantren, ada tokoh Sultan Zainal Abidin, yaitu Raja Ternate yang pergi ke pesantren kemudian mendirikan pesantren. Alasannya itu kenapa? Karena Sultan Zainal Abidin ini pernah sekolah di pesantren dan ilmu yang didapatkan melalui pesantren, dengan ilmunya itu beliau bisa mendirikan pesantren lagi. Terus yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Yang kedua ada strategi akulturasi budaya atau seni. Contohnya ada Wali Songo menggunakan media wayang atau gamelan. Alasannya karena beliau menggunakan budaya sebagai media penyebaran Islam. Salah satunya Sunan Bonang menggunakan gamelan. Selanjutnya sudah. Terima kasih buat kelompok 2 atas presentasinya. Bisa kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduk, nanti Ibu jelaskan. Abidin ini, beliau ini tuh sangat gigih dalam memperdalam ilmu.
Jadi beliau ini memutuskan untuk pergi ke pesantren Sunan Giri, di tepatnya di Pulau Jawa, di Jawa Timur. Nah, beliau ini tuh memperdalam ilmu agamanya dengan Sunan Giri. Kemudian beliau balik lagi ke Maluku untuk membangun pesantren-pesantren di sana. Nah, beliau ini tuh nggak cuman bangun pesantren aja, beliau itu juga mendatangkan para ulama dari Jawa untuk mengajarkan pendidikan di pesantrennya yang dibangun oleh Sultan Zainal Abidin ini. Nah, lewat itu, jadi perkembangan Islam di kerajaan di Kesultanan Ternate itu tuh menjadi cepat berkembang gitu. Nah, selanjutnya tadi ada Wali Songo. Itu merupakan 9 ulama pelopor penyebaran Islam khususnya di Pulau Jawa. Nah, Wali Songo itu menggunakan strategi akulturasi budaya. Walaupun nggak cuma akulturasi budaya aja, Wali Songo itu juga menyebarkan ajaran Islam. Itu menggunakan pendekatan pernikahan, kebudayaan, terus pendidikan, bahkan juga dari perdagangan. Nah, tapi karena yang paling populer itu adalah melalui pendekatan akulturasi budaya atau seni. Contohnya itu kayak Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu menggunakan wayang sebagai sarana penyebaran dakwah Islam. Jadi beliau nggak menghilangkan wayang, tapi mengganti isi ceritanya. Yang awalnya isi ceritanya itu berupa cerita-cerita Hindu, terus sama beliau ini diubah menjadi cerita-cerita tauhid. Nah, selanjutnya juga ada Sunan Bonang yang menciptakan lagu-lagu Islam dengan irama-irama dari gamelan-gamelan. Nah, karena toleransi mereka itu, jadi para masyarakat itu merasa kalau mereka itu masuk Islam itu enggak tanpa paksaan gitu. Mereka toleransi para wali itu, para masyarakat itu memeluk ajaran Islam dengan senang hati gitu. Terus selanjutnya kelompok pertama bisa presentasi. Tadi saya ngomong. Pertama ada strategi dakwah murni atau keilmuan. Ada Sultan Malik As-Saleh, pendiri dan pemimpin pertama Samudra Pasai. Alasannya karena ia yang mempersatukan wilayah Samudra Pasai, mengislamkannya, membentuk pemerintahan bergaya kesultanan dan berdakwah Islam. Yang kedua ada strategi penguasaan politik. Sultan Alauddin, Raja Goa pertama yang memeluk Islam, diikuti kerajaan. Lalu Datuk Tunggang Paranggem, ulama musafir yang berhasil mengislamkan raja kerajaan Kutai. Alasannya karena Sultan Alauddin memeluk Islam setelah menerima dakwah ulama musafir. Seperti halnya Raja Kutai, dan keputusan itu membuat kerajaan-kerajaan di bawah Goa ikut mengikutinya. Nah, yang terakhir ada Datuk Tunggang Parangan. Nah, Datuk Tunggang Parangan ini tuh merupakan seorang ulama musafir yang datang ke beberapa tempat untuk menyebarkan ajaran Islam. Beliau itu nggak cuma datang sendiri, tapi beliau datang bersama sahabatnya, yaitu Datuk Ribandang. Nah, beliau itu mampu mengajak seorang raja dari kerajaan Kutai Kartanegara untuk memeluk Islam, yaitu Raja Aji Mahkota. Nah, karena Raja Aji Mahkota ini mulai memeluk Islam, akhirnya para masyarakatnya juga ikut memeluk Islam secara bertahap. Nah, selain itu, Raja Aji Mahkota itu tuh mengubah landasan negaranya menjadi berlandaskan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Jadi yang awalnya nama kerajaannya itu Kerajaan Kutai Kartanegara berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara, sama seperti pada masa Kerajaan Ternate. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan dan kalian presentasikan tadi, Ibu meminta kalian buat ngerjain beberapa soal ya. Wow, jangan banyak-banyak, Bu. Enggak kok, ada 5 doang. Baik, Bu. Bisa di-scan ya anak-anak. Ya.
Udah ya? Udah semua? Lala siapa? Ibu rasa dari main kuis tadi kalian udah mulai memahami ya materi yang Ibu ajarkan. Nah, jadi apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu nggak? Saya Bu. Iya, Mbak Erin. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini kita bisa tahu bahwa banyak sekali tokoh-tokoh agama yang menggunakan banyak strategi dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ya, kali jawabannya Mbak Erin tadi. Jadi penyebaran ajaran Islam di Nusantara itu bisa berkembang karena ulamanya itu nggak cuma pakai satu metode dakwah aja, tapi pakai beberapa metode dakwah serta rasa kegigihan, toleransi dan kesabaran para ulama dalam menyebarkan ajaran Islam itu. Jadi masyarakat mulai tertarik untuk belajar ajaran Islam. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu mau kalian menuliskan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Apa sih yang bisa kalian dapat dari tokoh-tokoh tersebut? Bisa di-scan lagi. Siapa yang belum? Dari refleksi-refleksi kalian ini kayaknya kalian ini banyak banget ya bisa ngambil sikap teladan dari para ulama yang udah kita pelajarin tadi. Nah, sebelum pembelajaran benar-benar ditutup, Ibu mau ngasih sedikit motivasi ke kalian. Kalian seperti para ulama yang gigih dalam mencari ilmu dan lapang dada dalam bertoleransi. Karena dua hal ini tuh bisa menjadi wujud kalian dalam mewarisi peran ulama dan cinta tanah air. Nah, sebelum Ibu akhirin, kita sama-sama doa penutup kafaratul majelis dulu sama hamdalah bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semua atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.